رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Di dalam mewarisi mayit, mewarisi orang yang telah mati, mewarisi pewaris itu ada dua macam. Ada ahli waris itu mewarisi dengan cara bil farq atau urudul muqaddarah, yaitu bagian-bagian yang telah Allah tentukan, dan itu ada 6 ya. Urudul muqaddarah itu ada 6, yaitu sepertiga sama dengan separuh ya, sepertiga, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Jadi urudul muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan ini ada 6 macam, yaitu an-nisfu sepertiga, as-sulus sepertiga, ar-rubu seperenam, as-sudus seperempat, as-sudus seperenam, as-sumun seperdelapan, terus as-sulusani 2/3. Ya, tidak bisa keluar ini, jadi mesti 6 ini ya, tidak ada 1/7, tidak ada 1/5, tidak ada ya, jadi 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ada kalanya ahli waris itu mewarisi dengan cara asobah ya. Asobah itu yaitu ahli waris kalau dia sendirian saja, maka dia mengambil semua harta waris ya. Satu contoh, ada orang mati meninggalkan 1 orang anak laki-laki, tidak ada ahli waris yang lain, maka anak laki-laki ini asobah. Berapa bagiannya? Dia mengambil semua harta peninggalan si mati. Kalau urudul muqaddarah, bagian yang telah ditentukan tersebut itu dibagi lebih dulu, baru kemudian kalau ada sisa asobah yang mengambil. Misalkan wonten tiyang mati ninggalno ibu, ahli waris ibu kalih anak laki-laki. Ibu ini masuk urudul muqaddarah, bagiannya telah ditentukan, yaitu 1/3 dari harta, 1/6 karena si mati punya anak, 1/6 karena si mati punya anak, kalau nggak punya anak 1/3. Jadi ibu ini 1/6, anak laki-laki asobah. Bagaimana cara pembagiannya? Ibunya ini yang 1/6 ini diberikan dulu ya, diberikan dulu. Kalau ya sudah pasti ada sisanya, sisanya diambil semua oleh asobah. Misalkan 1/6 ini ya, hartanya si mati itu 60 juta. Nah, ibunya 1/6, anaknya asobah, maka dibagi ibunya lebih dulu diberikan, yaitu 60 juta dibagi 6 ada 10 juta,
berarti ibunya ini 10 juta. Sisanya 50 juta itu anak laki-laki ini yang mengambil. Ya, jadi ini yang dimaksud bahwa ahli waris itu punya dua macam di dalam mengambil harta waris. Ada dengan cara bil farad atau furudul muqaddarah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan. Setelah itu yang kedua adalah asobah, menunggu sisa. Ya, menunggu sisa. Jadi furudul muqaddarah itu selalu didahulukan. Yang ada bagiannya seperempat, seperendua, sepertiga itu didahulukan dulu, diberikan dulu. Asobah itu belakangan. Kemudian yang namanya asobah, ya, jadi asobah itu definisinya begini: man yarisu bila takdir, orang yang mewarisi tanpa ada batasannya atau ukurannya. Ya, tidak ada ukurannya. Dia mewarisi itu tidak ada ukurannya berapa tidak. Ketika dia sendirian, dia mengambil semua harta waris. Jika dia bersama ahli waris furudul muqaddarah, maka furudul muqaddarah ini diberikan lebih dulu, nanti sisanya diambil asobah. Nah, sekarang asobah itu ada 3 macam. Pertama, asobah bin nafsi. Ya, ada asobah bin nafsi. Dia jadi asobah disebabkan dirinya sendiri. Ya, dia menjadi asobah itu memang karena dirinya itu jadi asobah. Ya, maka disebut asobah bin nafsi. Asobah disebabkan jiwa atau dirinya ini. Asobah ini, ya, dari uruk atau keturunan itu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau dari asal itu maksudnya orang tua, ya, yaitu bapak dan kakek. Kalau dari menyamping, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, ponakan laki-laki dan saudara laki-laki. Ini asobah, ya. Anak laki-laki jadi asobah ya karena memang dia anak laki-laki, maka disebut asobah bin nafsi. Bapak jadi asobah ya karena memang dia dapat asobah. Nanti kita akan bisa membedakan kalau sudah ada jenis asobah yang kedua. Kakek menjadi asobah ya karena memang dia jadi asobah. Nah, kan ada bapak jadi asobah, kakek jadi asobah. Kalau dua-duanya berkumpul, maka bapaknya yang jadi asobah, kakeknya terhalang. Anak laki-laki asobah, cucu laki-laki dari anak laki-laki asobah. Kalau duanya berkumpul, cucunya yang tidak dapat karena sudah ada anak laki-laki. Kemudian ada yang kedua, asobah bil ghaib. Asobah disebabkan orang lain. Dirinya sendiri itu aslinya bukan asobah, tetapi karena ada orang lain yang menjadikan dia asobah, maka dia akhirnya menjadi asobah. Contoh, anak perempuan, ya, anak perempuan, baik 1 orang, 2 orang. Anak perempuan itu bukan asobah secara dirinya, ya, secara nafsi, secara dirinya itu bukan asobah. Tetapi kalau
perempuan ini, ya, itu ada saudaranya yaitu anak laki-laki. Maka anak perempuan akhirnya menjadi asobah bil ghaib. Dia menjadi asobah disebabkan ada duluri, ya. Misalkan saya punya anak perempuan saya bukan asobah. Tetapi kalau saya punya anak laki-laki dan anak perempuan ini akhirnya menjadi asobah disebabkan ada asobah binafsi ini. Saudara perempuan sekandung itu bukan asobah secara pribadi, bukan asobah. Tetapi kalau ada saudara laki-laki sekandung, maka saudara perempuan sekandung ini menjadi asobah bil ghaib. Dia menjadi asobah disebabkan saudaranya laki-laki. Saya misalkan mati, saya punya saudara perempuan sekandung. Ini bukan asobah. Tetapi kalau saya punya saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung, saudara perempuan saya ini akhirnya menjadi asobah bil ghaib. Asobah disebabkan saudara laki-laki sekandung. Nah, itu namanya asobah bil ghaib, ya. Kemudian yang ketiga, asobah ma'al ghaib, ya. Asobah ma'al ghaib. Ini bukan asobah, tetapi kalau bersama orang lain, ya, bersama orang lain yang bukan asobah, maka yang ini menjadi asobah, yang lain tidak asobah. Ya, ini berbeda dengan asobah bil ghaib, ya. Saya ulangi. Asobah ma'al ghaib itu adalah seseorang ini bukan asobah, tetapi kalau ada orang lain ini bisa menjadikan dia asobah, tetapi orang lain sendiri bukan asobah. Bedanya dengan nomor 2 tadi, asobah bil ghaib. Asobah bil ghaib itu misalkan anak perempuan, ini bukan asobah. Tetapi kalau ada anak laki-laki ini asobah binafsi, maka anak perempuan akan menjadi asobah bil ghaib. Bersama ini dua-duanya menjadi asobah, ya. Anak laki-laki asobah binafsi, anak perempuan yang mestinya bukan asobah, berhubungan ada asobah binafsi ini, maka anak perempuan menjadi asobah bil ghaib, bersama-sama menjadi asobah, ya. Yang nanti pembagiannya perempuan itu setengah, laki-laki satu, atau laki-laki 2 kali lipat dibanding bagian anak perempuan. Itu asobah bil ghaib. Sekarang asobah ma'al ghaib. Contohnya saudara perempuan sekandung. Ini bukan asobah, ya. Kemudian ada anak perempuan, ya, anak perempuan. Anak perempuan juga bukan asobah, tetapi saudara perempuan sekandung ini, jika ada anak perempuan sekandung, ada anak perempuan, maka saudara perempuan sekandung ini akan menjadi asobah, sementara anak perempuan ini bukan asobah, ya. Satu contoh, saya mati, saya punya anak perempuan, ahli waris saya anak perempuan, dan ahli waris saya saudara perempuan sekandung, ya. Maka saudara perempuan sekandung ini asobah. Anak perempuan saya dapat separuh, saudara perempuan ini asobah sisanya, ya, sisa separuh, ya berarti tinggal separuh, berarti separuh, ya. Jadi kalau ada orang mati meninggalkan anak perempuan 1 orang, terus ada saudara perempuan, ya, maka saudara perempuan ini asobah.
bagian anak perempuan diberikan lebih dulu, sisanya diberikan kepada saudara perempuan sekandung. Kalau anak perempuan 2 orang, berarti bagiannya adalah 2/3, ya 2/3. Sisanya nanti saudara perempuan sekandung. Misalkan saya mati punya saudara perempuan 2 orang sekandung dan anak perempuan 1, ya anak perempuan saya 2, ya, dan saudara perempuan saya sekandung 1 orang, maka anak perempuan saya 2 ini dapat 2/3. 2/3 itu misalkan harta saya itu adalah 6 juta, ya 4 juta ya. Ya anggaplah 6 juta ya, 6 juta dibagi 2 ya. Dibagi 2, 2/3 dibagi 3 ya, dibagi 3 itu 2 dikali 4, 4. Berarti nanti anak saya 2 orang ini itu dapat 4 juta. Sisanya 2 juta itu ini yang dapat saudara perempuan sekandung yang jadi asobah. Jadi saudara perempuan sekandung ini asobah ma'al ghair kalau bersama dengan anak perempuan. Kemudian sekarang membahas hijab, ya hijab. Hijab atau penghalang, ya. Hijab itu dalam ilmu waris itu begini, apa pengertiannya? Manul warisi minal irsi. Hijab itu terhalangnya ahli waris dari menerima harta waris, baik terhalang semuanya, dalam arti tidak dapat sama sekali, atau terhalang sebagian, ya. Jadi halangi yang dimaksud hijab penghalang, ya, itu adalah terhalangnya ahli waris menerima warisan, baik terhalang seluruhnya tidak dapat sama sekali, atau terhalang sebagian, ya terhalang sebagian. Contoh ya, maka ini ada istilah hijab firman terhalang sama sekali. Ada hijab nukson terhalang. Kalau hijab firman malek oleh warisan. Contoh hijab firman, ya, kakek ini ahli waris, ya kakek ini ahli waris. Dia malek gak oleh karena terhalang oleh siapa? Saudara, ya saudara laki-laki sebapak ini terhalang sama sekali oleh saudara laki-laki sekandung. Jadi kalau ada orang mati meninggalkan saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak itu tidak mendapat sama sekali. Ini namanya hijab firman terhalang sama sekali. Kemudian hijab nukson, ya hijab nukson itu terhalang sebagian, ya, terhalang sebagian. Saya oleh ahli waris, saya oleh bagian warisan,
tetapi bagiannya mestinya banyak menjadi sedikit karena terhalang oleh orang lain. Contoh, ibu ya, itu mestinya dapat sepertiga, ya. Tapi berhubung si mati punya anak, ibu seharusnya sepertiga menjadi dapat seperenam, ya. Nah, akeh sepertiga tinggal seperenam. Misalkan orang mati, orang yang meninggalkan anak laki-laki satu orang dan meninggalkan ibu, maka ibu ini dapat seperenam. Artinya sepertiga menjadi seperenam. Misalkan hartanya 60 juta, ibunya ansal 10 juta. Umpama tidak ada anak, ibunya sepertiga, yaitu 20 juta. Artinya 20 juta, berhubung ada anaknya si mati, dia mendapat 10 juta. Itu namanya terhalang hijab nungson, terhalang sebagian, ya, masih mendapat warisan, tetapi tidak sebanyak kalau tidak ada penghalangnya. Suami bagian terbanyaknya itu separuh, ya. Kalau istrinya mati, istrinya tidak punya anak, suami dapat separuh. Kalau ada anaknya istri, ya, anaknya istri, baik anak ini hasil dari suaminya ini yang akan warisi atau dari hasil suami yang dulu yang telah meninggal, pokoknya anaknya istri, ya, anaknya istri dengan suami manapun, anaknya istri. Jadi kalau ada seorang istri meninggal, ahli warisnya itu anaknya laki-laki satu orang dan suaminya dapat seperempat, mestinya dapat setengah. Berhubung ada anaknya, maka suami dapat seperempat. Sebaliknya istri, ya, istri itu bagiannya terbanyak itu seperempat. Kalau suaminya mati tidak meninggalkan anak, istri dapat seperempat. Tetapi kalau suaminya mati meninggalkan anak, baik anak ini anak dari hasil pernikahan dengan istri yang akan mewarisi ini, atau anak dari hasil istri yang lain yang telah meninggal atau telah cerai, ya. Maka kalau suami meninggal punya anak, istri dapat 1/8. Jadi mestinya seperempat, untuk ada anak, maka istri dapat 1/8. Itu namanya hijab nukson, ya. Hijab mengurangi. Kalau hijab firman, hijab menghalangi sama sekali, ya. Di sini ada contoh-contoh hijab, ya. Misalkan ini hijab firman, ya, hijab firman. Ibnun, anak laki-laki itu menghalangi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi si mati meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki ini terhalang, tidak dapat sama sekali karena ada anaknya si mati. Anak laki-laki juga menghalangi saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, ya. 3 macam saudara ini terhalang semuanya kalau ada anak laki-laki. Menghalangi kalau saudara terhalang, ya, apalagi ponakan, saking saudara, apalagi paman tidak dapat, ya. Jadi kalau ada anak laki-laki yang terhalang itu adalah
semua saudara, jenis saudara itu terhalang. Anaknya saudara atau ponakan terhalang. Saudara saja terhalang. Paman terhalang. Apa meneh anaknya paman terhalang semuanya. Kemudian ada cucu, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau ada orang meninggal, ahli warisnya itu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka yang terhalang itu adalah semua saudara, saudara sekandung, saudara bapak, saudara sepupu, baik saudara laki-laki, saudara perempuan, terhalang semuanya. Kalau saudara saja terhalang, apalagi anaknya saudara, ponakan, malah terhalang. Paman terhalang karena kedudukannya lebih dekat saudara dibanding paman. Kalau saudara saja terhalang, paman juga terhalang. Apalagi anaknya paman, mingguan atau misanan. Kemudian bapak ini menghalangi siapa? Bapak menghalangi semua saudara. Saudara sekandung, saudara bapak, saudara seibu, laki-laki atau perempuan. Kalau saudara terhalang, di bawahnya saudara ada ponakan, ada misanan, ada paman, terhalang semuanya. Ini terhalang oleh bapak. Kakek sama dengan bapak. Cuma ada perbedaan pendapat. Kakek ini menghalangi saudara manusia. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Kalau ahli warisnya itu kakek, saudara ini, ya, itu diperselisihkan, ya. Saudara sekandung dan saudara segampang ini diperselisihkan apa bisa mewarisi apa tidak. Kalau saudara seibu ini terhalang, ponak-ponakan terhalang semuanya, paman terhalang semuanya. Kemudian kalau ahli warisnya ini saudara sekandung, saudara laki-laki sekandung itu menghalangi saudara, semua saudara, ya, saudara bapak, laki-laki atau perempuan, saudara seibu, ya. Jadi kalau saudara seibu dapat, ya. Jadi saudara sekandung hanya menghalangi saudara sedapat. Kemudian ponak-ponakan juga paman terhalang. Saudara sebapak menghalangi ponakan, menghalangi paman. Kemudian ponakan menghalangi ponakan sekandung, menghalangi ponakan sebapak. Itu namanya hijabul kirman, ya, hijab kirman dari laki-laki, ya. Kalau dari perempuan ada bintun. Bintun ini menghalangi saudara laki-laki seibu, ini terhalang. Hijab nutsor, ya, tadi sudah kita sebutkan. Ya, kita singkat-singkat, ya. Kemudian di dalam istilah ahli waris, istilah ilmu waris, itu ada namanya saudara yang membawa berkah dan disebut al-akul mubarik. Al-akul mubarik, saudara laki-laki yang membawa berkah. Yang kedua ada saudara al-akul mas'um, saudara laki-laki yang membawa siang, ya. Jadi ilmu waris ada yang diberi nama saudara yang membawa itu keberuntungan, saudara yang membawa bejo, ya. Gak ono dulur ini, maka
yang lain ini nggak mendapat waris. Satu contoh, saudara yang membawa berkah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi putu laki-laki dari anak laki-laki. Ini dalam suatu keadaan itu bisa menolong dulu nih, sakjane nggak oleh warisan malah pula. Ya. Contoh kasusnya adalah si mati itu meninggalkan dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan itu 2/3 bagian. Dua orang anak perempuan dan satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi ahli warisnya itu 3. Yang 2 itu anak perempuannya si mati, yang 1 itu adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan ini itu tidak dapat waris karena ada 2 orang anak perempuan. Karena 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Cucu perempuan tidak mendapat, ya tidak mendapat. Nah, ketika cucu perempuan ini tidak mendapat, ternyata ada saudaranya, misalkan ahli waris ada satu lagi yaitu cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini ya yang asalnya tidak dapat menjadi dapat, ya. Maka cucu laki-laki ini disebut al-akul ubari, dulur sing gowo berkah kanggo duluri, ya. Nah, kalau ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini menjadi asobah bil ghair, dia menjadi asobah bersama cucu laki-laki. Ahli waris perempuan 2 orang ini dapat 2/3, sisanya 1/3 itu diraih oleh cucu perempuan dan cucu laki-laki dengan perbandingan cucu laki-laki dapat 2 bagian daripada cucu perempuan. Ya, misalkan harganya itu adalah 6 juta, ya 6 juta, 2/3 dari 6 juta itu 4 juta, ya 4 juta. Nah 4 juta ini bagiannya 2 orang anak perempuan. Nah nanti dihitung paruh juta, ya. Terus 2 jutanya sisanya karena 6 juta ini baru 4 juta yang dipakai, tinggal 2 juta ini yang dapat adalah cucu perempuan dan cucu laki-laki. Nah, 2 juta ini nanti dibagi 3, ya dibagi 3, yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Kalau dibagi 3 ya berapa itu? 700 kurang sedikit. Kalau 700 kan 200, ya. Dan nanti di kalkulator bisa. Itu namanya al-akul mubarik, saudara yang membawa berkah. Kemudian contoh saudara yang membawa berkah ini ada 2 contoh, hanya ini ya. Pertama tadi cucu laki-laki, yang kedua saudara laki-laki seberapa, ya saudara laki-laki seberapa. Ini dalam hal peristiwa. Kalau ada si mati, ya ada si mati meninggalkan ahli warisnya itu hanya 2 orang saudara perempuan sekandung dan 1 orang saudara perempuan seberapa. Saudara perempuan seberapa itu tidak dapat, ya tidak dapat karena ada 2 orang saudara sekandung. Tapi kalau saudara perempuan seberapa itu ternyata ada saudaranya laki-laki seberapa, ya
maka saudara perempuan seberapa ini menjadi asobah bil ghair bersama dulur lanang, ya, akhirnya mendapat. Kemudian karena ada saudara yang membawa berkah, ada al-kahul mas'ul, saudara yang membawa siap, ya. Nah, ini kebalikan dari saudara bawa berkah, ya. Kalau saudara bawa berkah itu wonten tiang mesti tidak oleh warisan berhubung atau dulure menjadi mendapat warisan, maka dulure ini disebut al-arul mubarik, dulur yang membawa berkah. Ini kebalikan, al-akul masuk, dulur sing bawa siap. Ahli waris ini mestinya dapat warisan, mestinya dapat warisan. Berhubung oleh duluri, dia tidak mendapat. Ya. Jadi ini kalau tidak ada duluri, itu dapat warisan. Berhubung ada saudara laki-lakinya, dia menjadi tidak mendapat waris. Maka saudara laki-lakinya ini dijuluki al-akul mas'ul, saudara laki-laki yang membawa siap. Contoh, ya, contoh. Ada orang mati, ya, orang mati meninggalkan, orang mati ini perempuan, ya, perempuan, seorang istri juga seorang istri, ya, dia nggak punya anak, seorang istri. Seorang istri ini mati meninggalkan suami satu, ya, suami. Dia juga meninggalkan ahli waris satu orang perempuan, satu orang saudara perempuan sekandung, ya, sekandung. Terus satu orang perempuan saudara perempuan sebapan, ya, sebapan. Saya ulangi, ono tiang ahli ini meninggalkan 3 ahli waris, yang satu suami, yang satu saudara perempuan sekandung, yang satu saudara perempuan sebapan, ya. Suami, ya, dapat separuh, ya, suami dapat separuh. Saudara perempuan sekandung satu orang separuh. Saudara perempuan sebapan seperenam, dapat semuanya, dapat semuanya. Ternyata saudara perempuan sebapak ini kalau nggak punya saudara laki-laki sebapak, dia dapat waris, ya. Tetapi karena ada saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak itu menjadi asobah bersama saudara laki-laki sebapak. Nunggu sisa. Ternyata tidak ada sisa. Suami dapat separuh, saudara perempuan sekandung dapat separuh, ya habis. Tapi kalau nggak ada saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak dapat seperenam. Jadi ini dapat separuh, dapat suami separuh, saudara perempuan sekandung separuh, saudara perempuan sebapak seperenam. Nanti asal masalah itu 6, ya. Nah, anggaplah uangnya itu 6 juta, ya. Ahli waris tinggalkan uang 6 juta. Suami, ya, sekarang 6, ya. Asal masalah itu 6, ya. Ada namanya asal masalah untuk membagi harta si mati, ya. Jadi seperdua, suami separuh, ya, suami separuh, istri saudara perempuan sekandung separuh, saudara perempuan separuh. Asal masalah 6. Saudara perempuan separuh,
Ya, suami separuh ya. Asal masalah 6 dibagi 2/2, separuh kan sama dengan seperempat. Istri dan suami dapat 3 bagian. Saudara perempuan sekandung dapat 3 juga. Ya. Saudara perempuan sedapat dapat 1. Kalau ditambahkan menjadi 7. Anggaplah uangnya itu 7 juta. Ini dapat saudara perempuan sedapat dapat 1 juta. Ya. Itu kalau tidak ada saudara laki-laki sebapak. Kalau ada saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan yang asalnya mau dapat 1 juta tidak dapat sama sekali karena menjadi asobah. Ya, menjadi asobah. Nah ini saudara laki-laki ini disebut al-abul mas'ul, dulur sing gawa siap. Sakjane saudara perempuan sebapak dapat 1 juta, dapat waris. Berhubung ada saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak tidak. Kemudian kasus yang kedua sama, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini berarti ini berkaitan dengan cucu perempuan ya dari anak laki-laki. Cucu perempuan ini mestinya dapat. Berhubung ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu perempuan menjadi asobah. Karena menjadi asobah, tunggu sisa. Karena tidak ada sisa, tidak dapat. Nah ini ya, ini dalam kasus jika si nabi meninggalkan suami, meninggalkan dapat, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan cucu perempuan dan cucu laki-laki. Kemudian ada namanya ya al-abul mas'ul, bapak sing gawa siap. Ini bapak sing gawa siap. Maksudnya ini, nah ini kasusnya ya. Kalau ada orang mati ini seorang perempuan ya, seorang istri, nggak punya anak ya. Ahli warisnya itu suami. Pertama suami. Ahli waris yang kedua ibu. Ya, ibu. Ahli waris yang ketiga 2 orang saudara seibu. Ya, 2 orang saudara seibu. Ahli waris yang keempat yaitu saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sekandung. Jadi saya ulangi, orang mati ini meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara seibu 2 orang, meninggalkan saudara laki-laki sekandung. Ya. Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ya. Suami dapat separuh, 1/2, ibu dapat 1/6, saudara seibu dapat 1/6, ya, dapat 1/6. Saudara seibu 1/3, lagi 1/3 bukan 1/6 ya. Jadi suami 1/2 separuh, ibu 1/6, saudara seibu 2 orang dapat 1/3. Saudara laki-laki sekandung asobah, tunggu sisa. Nah, terus berapa bagiannya? Ini berarti asal masalah itu adalah 6, ya 6. Suami dapat setengah dari 6 itu adalah 3, ya. 3.
tiga saham, ya, tiga saham. Ibu seperenam, satu saham, 6 dibagi 6 ya, satu. Dua orang saudara seibu sepertiga, 6 dibagi 3 itu 2. Ini kalau dijumlahkan ya, sahamnya ini sudah 6, sisanya tidak ada. Jadi dulur tunggal man oleh, dulur tunggal bapak tunggal emak gak boleh. Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pertama memutuskan suami dapat 3 saham, ya, paman uang itu 3 juta, ibu dapat 1 juta, 2 orang saudara seibu dapat 2 juta, itu sudah 6 juta, berarti oke. Saudara laki-laki sekandung nunggu sisa, tidak ada sisa. Jadi tidak dapat. Ini peristiwa tetap. Beberapa waktu kemudian tidak disebutkan apa, 1 tahun, 2 tahun tidak disebutkan. Pokoknya setelah peristiwa pertama ini tidak ada masalah. Kemudian datanglah peristiwa kedua. Ini agaklah 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian terjadi peristiwa kedua yang sama persis. Sama persis. Orang mati meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan 2 orang saudara baik laki-laki atau perempuan seibu, dan saudara laki-laki sekandung. Umar memutuskan sama. Dan keputusan pertama, saudara laki-laki sekandung tidak dapat bagian karena jadi asobat, tunggu sisa, ternyata tidak ada sisa. Tetapi saudara laki-laki sekandung ini yang kedua ini protes. Kalau yang pertama kan tidak protes, sudah selesai masalah. Yang kedua ini protes, ngomong sama Umar, goyang-goyang, gak terima. Umar, ya, dulure si mayit seibu, itu oleh, ya, dapat bagian. Saya saudara dengan si mayit itu tunggal mak, tunggal ibu, malah gak oleh, ya, malah gak oleh. Ini kuno, aku gak usah dapat-dapat, ya. Umpama aku dulu tunggal makrok mesti oleh. Terus aku anggaplah bapakku itu adalah batu yang dilempar ke laut. Saya dengan si mati itu kan tunggal mak, sama dengan yang dapat ini. Ya, maka ini disebut peristiwa ini ada yang mengatakan peristiwa kajariyah. Kenapa kajariyah? Karena si ahli waris tunggal ibu tunggal bapak sekarang ini protes dan mengatakan Umar, anggaplah bapakku itu batu yang dilempar ke laut, bukankah saya dengan si mati dengan saudara tunggal ibu-ibunya sama semua, kenapa saya dapat? Akhirnya Umar memutuskan apa? Ini dapat, ya, tanpa mengubah keputusan pertama yang tahun dahulu. Ada yang mengatakan ini adalah disebut masalah Umayyah karena terjadi di zaman Umar. Ada yang mengatakan masalah ini Imariyah karena si Nabi ngomong, karena saudara sekandung itu ngomong Umar, anggaplah bapakku itu Imar. Bukankah saya dengan si mayit, dengan saudara dan ibu itu semua ibunya sama? Wis aku gak bapak-bapakan, bapakku anggaplah Imar. Ya. Nah ini disebut, ya, al-abul masuk, bapak yang membawa siang. Maksudnya bukan siang dalam arti siang, ya, siang ini dalam arti dalam pembagian waris itu sah jadi oleh, malek gak oleh.
Kemudian bagian ahli waris ya. Anak laki-laki itu ketentuannya hanya satu, asobah saja, tidak ada ketentuan lain. Jadi anak laki-laki ketentuannya satu, tidak ada yang lain. Apa ketentuannya? Asobah. Apakah asobah itu nunggu sisa? Kadang-kadang tidak kebagian, iya, tetapi khusus untuk anak, khusus untuk cucu, khusus untuk bapak, khusus untuk kakek, itu asobah yang pasti sisanya ada. Bahkan kadang-kadang lebih banyak, karena orang-orang itu orang terdekat yang mati, si mati ya. Memang saudara sekandung itu kadang-kadang jadi asobah, nunggu sisa tidak dapat. Tetapi anak laki-laki asobah, nunggu sisa pasti dapat dan pasti bagiannya lebih banyak. Karena memang orang terdekat dengan si mati. Dan memang itu sudah aturan. Ya Allah membuat teori seperti ini berdasarkan ilmu Allah. Kemudian ada bintu benih, ada ibu benih, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Utuh berarti saya mati kakeknya berarti ya. Cucu ini bagiannya sama, cucu laki-laki sama bagiannya, ketentuannya dengan anak laki-laki, yaitu satu saja, asobah. Ya. Cucu laki-laki ini apakah bisa tidak dapat? Bisa, bukan karena asobah, tapi mahjub terhalang oleh anak laki-laki, bukan karena asobah. Kemudian hitun anak perempuan. Anak perempuan itu punya 2-3 ketentuan. Kadang mendapat 1/2 kalau 1 orang 1/2. Kalau 2 orang ke atas itu 2/3. Kalau bersama anak laki-laki dia asobah bil boy. Jadi bagiannya anak perempuan itu ketentuannya 3 ya. Setengah kalau dia hanya 6 orang, 2/3 kalau dia terdiri 2 orang ke atas, atau dia asobah bil ghaib jika ada saudaranya, yaitu ada anak laki-laki ya. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki ya, cucu perempuan. Cucu perempuan ini bagiannya ketentuannya ada 4 ya, punya 4 ketentuan. Pertama, cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapat, kalau 1 orang mendapat 1/2, kalau 2 orang mendapat 2/3. Kalau bersama 1 orang anak perempuan mendapat 1/6. Kalau bersama cucu laki-laki maka mendapat menjadi asobah bil ghaib. Nah, ini bagian-bagian ahli waris ya. Saya kira cukup ya. Iwalaupun nolak manfaat, aku juga dengan beliau mengalami waktu kelepatan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini waktu ngaji yang terakhir